Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sampai ketemu kembali di awal tahun 2022. Semoga Anda dan para pemirsa di rumah dalam keadaan sehat semuanya dan diberikan kemudahan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pada pertemuan ini ya, saya akan menyampaikan tentang mata kuliah ekonomi moneter dengan materi kebijakan moneter ya. Kemudian pengertiannya, apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter itu ya, sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang ya, aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Ya, tentunya ya, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menyangkut keuangan di masyarakat untuk kestabilan ya, perekonomian, kestabilan harga ya, kestabilan permintaan maupun penawaran ya, barang dan jasa. Nah, kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan bank sentral ya. Jadi bank sentral itu kalau di Indonesia ini ya, Bank Indonesia ya. Setiap negara memiliki bank sentral yang bertugas mengatur kelancaran perputaran uang di wilayah kedaulatannya ya. Kebijakan moneter adalah salah satu jenis kebijakan bank sentral untuk melaksanakan tugas tersebut. Tapi sebenarnya apa pengertian kebijakan moneter? Apa saja instrumen kebijakan moneter yang wajib kita pahami sebagai warga negara? Nah, kita simakkan penjelasan ya, lengkap sebagai berikut. Ya. Nah, jadi kebijakan moneter ini ya, memiliki sebuah tujuan. Ya, sebuah tujuan kebijakan moneter ini tentunya akan terciptanya suatu hasil ya, yang bisa menstabilkan kegiatan ekonomi ya, yang bisa ya, menggolkan ya, suatu program yang dilakukan oleh pemerintah yang telah ditetapkan ya, suatu strategi ya, yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, kemudian sebelumnya kita juga akan ya, mengetahui apa sih tujuan daripada kebijakan moneter itu sendiri. Yaitu tujuan utama yaitu sebuah kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara, karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank dan sebagainya. Nah, itu tujuannya tadi ya. Kita lihat menjaga kestabilan ketersediaan uang ya, dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi ya. Kemudian persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga dan sebagainya ya. Nah, tujuan ini yang dilakukan oleh Bank Indonesia, uang yang beredar di masyarakat ini mesti stabil. Itu tujuannya ya. Stabil dalam arti tidak menimbulkan inflasi ya. Kemudian suku bunganya bisa terkontrol ya. Nah, dengan suku bunganya terkontrol, investasi juga ya akan dapat berjalan dengan baik. Permintaan terhadap barang maupun jasa juga akan stabil. Ketersediaan barang juga stabil akibat dari ya kestabilan nilai mata uang itu sendiri. Nah,
persiapan dan ketersediaan uang itu sendiri yang beredar di masyarakat. Ya. Oleh sebab itu, ya, penanggung jawab dan pelaksana kebijakan moneter di Indonesia yaitu Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Hal ini didasari pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai kebijakan moneter Bank Indonesia. Selain kebijakan moneter, terdapat kebijakan fiskal, ya, yang juga berguna dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Bedanya, kebijakan fiskal merupakan keputusan yang berfokus pada pendapatan dan pengeluaran negara. Pendapatan dan pengeluaran negara, yaitu kebijakan fiskal. Pendapatan dari mana? Ya, tentunya dari pajak. 70% pendapatan, ya, atas kebijakan fiskal itu, ya, dari pajak. 70% merupakan penerimaan negara di APBN. Sisanya dari non pajak, ya, seperti migas dan sebagainya, ya. Kemudian, ya, sementara kebijakan moneter di Indonesia bisa diperhatikan melalui kebijakan diskonto, ya, suku bunga bank dan sebagainya. Nah, suku bunga bank ini sangat berperan penting. Jika suku bunga meningkat, ya tentunya, ya, masyarakat maupun para investor, ya, lebih banyak kecenderungannya menabung dan tidak mau berinvestasi, ya, karena akan merugikan, ya, para produsen kalau melakukan investasi, ya, karena pada dasarnya para produsen ini untuk berinvestasi dia juga meminjam uang di bank, ya. Kemudian juga, ya, dengan meminjam uang di bank tentunya biaya produksi semakin tinggi, maka investasi juga akan terganggu apabila suku bunga terlalu tinggi, ya. Tapi ada juga suku bunga yang harus seimbang sehingga tidak merugikan di dalam para pengusaha ini atau para pelaku ekonomi untuk berinvestasi, ya. Nah, karena kalau suku bunga tinggi, otomatis dia berinvestasi minjem uang ke bank, harga juga akan tinggi. Dampaknya apa? Akan, ya, terjadinya penurunan permintaan suatu barang oleh konsumen. Jadi produksinya, ya, terbatas jumlahnya, ya, karena permintaan menurun. Dampak terhadap pendapatan konsumen juga akan menurun jika harga meningkat. Nah, itu kalau bunga tinggi. Tapi kalau bunganya stabil, itu akan saling menguntungkan keduanya, baik produsen maupun konsumen. Nah, apabila suku bunga menurun, ya tentunya para investor, ya, berlomba-lomba untuk melakukan investasi, melakukan pinjaman uang di bank atau menarik uang mereka di bank untuk diinvestasikan karena dianggap lebih menguntungkan, ya, diinvestasikan dengan berbagai sektor, ya. Nah, oleh sebab itu Bank Indonesia akan memperhitungkan, ya, tingkat keseimbangan, ya, di dalam penerapan bunga. Itu yang dikatakan dengan, ya, titik equilibriumnya, titik keseimbangan antara investasi, ya, dan tingkat suku bunga, ya. Nah, itu pun biasanya dilakukan kebijakannya dalam jangka pendek, karena kalau terlalu panjang itu akan berdampak, ya, terhadap, ya, perekonomian secara keseluruhan. Kalau tingkat bunga terlalu rendah, ya itu juga berdampak terhadap upah buruh, ya.
karena keuntungan daripada produsen juga ya, dia tidak bisa ini meningkatkan harga yang standar kalau tingkat bunga terlalu rendah. Persaingan semakin berat, produksi semakin banyak, barang semakin banyak jumlahnya berada di pasaran, itu juga akan mengakibatkan permintaan suatu barang itu juga akan menurun karena sudah terlalu banyak. Terlalu banyak barang yang beredar. Jadi antara permintaan dengan penawaran tidak seimbang. Yang seimbangnya itu jumlah penawaran itu suatu barang disesuaikan dengan jumlah permintaan suatu barang pada waktu tertentu, saat tertentu. Nah, itu buat terciptanya suatu kestabilan antara harga dan permintaan di pasaran. Jadi itu dikontrol oleh Bank Indonesia melalui tingkat suku bunga. Jadi selain pada itu juga bisa dikontrol dengan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah melalui penerapan pajak, meningkatkan suku bunga pajak atau eksploitasi sektor-sektor pajak yang baru untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga permintaan tidak melebihi dari jumlah barang yang beredar di pasaran. Demikianlah kesimpulan dari pengulihan kebijakan moneter ini tentang tingkat suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral dalam suatu negara. Oke, kita akan sampai ketemu di episode selanjutnya, dan terima kasih Anda telah menonton penyampaian materi singkat ini tentang kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral atau di dalam negeri ini di Indonesia disebut dengan Bank Indonesia. Nah, semoga bermanfaat buat para mahasiswa yang menonton channel ini maupun siapa saja yang menonton materi yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Sampai ketemu di channel YouTube berikutnya. Darmansyah. Jangan lupa like and share, subscribe. Semoga Anda semakin sukses dan sehat selalu.